Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Agak bingung. Kok bisa? Agak pusing sih. Ngapain kerja? Harusnya pusing juga sih. Oke. Pagi ini udah makan semua belum? Belum ya. Oke. Sebelum kegiatan dimulai, Ibu ingin salah satu dari teman-teman memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Oke, terima kasih. Sebelum kegiatan dimulai juga, kita kenalan nggak nih? Belum ya. Tak kenal maka tak Sayang. Oke, jadi dari ibu dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Rosita Rizalina. Bisa dipanggil Bu Rosita. Nah, di sini nanti saya sebagai fasilitator untuk teman-teman menyelesaikan permasalahan. Oke, dan diskusi interaktif seperti ini. Kemudian oke, kan ibu sudah kenalan. Selanjutnya ibu ingin kenalan sama teman-teman yang ada di sini. Oke, mulai dari mana dulu nih? Oke, kanan dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Siti Berjaraka, dari Berjaraka, dan di Perkenalkan nama saya Andrea Putri, dari Perkenalkan juga saya dari kelas 4. Oke, perkenalkan nama saya Amelia, desa Kebanggaan. Perkenalkan nama saya Muhammad Imam. Saya di Merdeka. Nama saya Tarazila dari kelas 1. Oke, ini kita Oke, selanjutnya ibu mau tanya nih, kalian teman-teman sudah pernah dengar atau pernah tahu belum konseling kelompok? Belum. Nah, hari ini pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok bersama ibu. Nah, konseling kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling di mana membutuhkan dinamika kelompok yang nantinya kita membahas satu permasalahan di antara teman-teman ini semua. Jadi kita mencari permasalahan, mencari solusi bersama untuk pembangunan kita yang kita fokuskan itu. Dan nanti ibu berperan sebagai konselor dan teman-teman sebagai konselor. Paham? Oke. Dan teman-teman di sini tahu nggak? Sudah tahu nggak? Sudah tahu belum asas-asas konseling kelompok itu apa aja? Belum ya. Oke. Jadi dijelaskan asas dari konseling kelompok itu ada yang pertama ada asas kerahasiaan. Oke. Rahasia itu apa sih? Lalu bicara apa suatu hal yang saya tidak dulu ditawarkan ke siapapun dan itu berhak tahu itu cuma dari orang satu dan orang dua. Oke, beri tepuk tangan buat Mas Imam. Oke, betul sekali Mas Imam, bagus sekali. Asas kerahasiaan itu asas di mana kita
Nanti diisi nama, kelas, jenis kelamin, alamat. Iya. Dan formulir kesekian ini itu dibuatnya dengan bisa dibaca dengan ingin menyatakan bersedia dan bersungguh-sungguh ingin mengikuti kegiatan konseling kelompok dan saya bersedia di kami secara audiovisual atau tertulis sesuai dengan prosedur pelaksanaan konseling kelompok yang sudah ditentukan dan saya berjanji akan menjalani kegiatan konseling dengan jujur dari awal sampai akhir. Oke, sudah? Boleh dikumpulkan kalau sudah? Sebelumnya Ibu ajak tes bikin ya teman-teman, oke? Oke. Tadi nama SBK-nya habis. Oke. Teman-teman pengen itu ya SBK-nya ambil cerita dasar. Baik. Nama apa? Lewat. Setuju semua? Oke. Mulai. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,
sendiri. Oke. Ya, siap. Tapi saya paling Ya, udah. Ya. Baca ya. Oke. Biar singkat. Oke, udah ya. Langsung dulu. Oke, buka ya. Jadi itu lagi di sini. Belente. Berarti. Ayo, dapat tanya. Sudah. Yang benar, ayo lagi. Bareng-bareng. 2, 3. Jadinya kita yang dulu. Nggak apa-apa. Oke, sebelum kegiatan plastik ini kita mulai, nanti Ibu ingin kita yang ada di sini mengucapkan ikrar berseni dengan tangan kanan diangkat seperti ini dan mengucapkan, nanti dihidupkan seperti yang Ibu ucapkan ya. Paham? Oke, semua ya tangannya. Oke. Kami anggota kelompok berikrar untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh menjaga kerahasiaan saling menghormati dan aktif dalam setiap kegiatan. Kami siap belajar bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, jika sudah, Ibu ingin menanyakan bentar. Sebelumnya kita setuju dulu kalau waktu kita nanti 45 menit ke depan ya, teman-teman. Apakah teman-teman siap? Dan sesi kelompok ini ya. Oke. Oke, selanjutnya Ibu ingin teman-teman satu persatu menceritakan secara singkat aja permasalahan apa yang sudah dialami Ibu dan perasaannya bisa ya? Mulai dari mana dulu nih? Oke, Mbak Tara. Oke, jadi jadi awalnya saya itu punya teman, dan habis itu teman saya itu kan cerita teman saya. Dan teman saya itu malah ini singkat saja ya, malah membeberkan perkataan atau masalah saya atau yang saya ceritakan itu ke orang lain, dan membuat dia itu berubah banget. Saya itu sebenarnya masih ada, tapi dari kira itu gimana gitu, filmnya bisa dikerjain. Terus perasaannya belajarnya gimana? Bingung satu kata, soalnya apa ya? Yang saya ceritakan itu seperti cerita ke orang lain. Itu kemudian iya.
bisa mengungkapkan sendiri gitu kan bingung ya. Mbak Ben? Terus sekarang perasaannya Mbak Amel gimana? Untuk saat ini sudah mulai karena sedikit sudah merasakan sudah lagi. Oke, begitu. Selanjutnya Mas Tino. Saya mungkin berubah karena dia dia itu baru bergerak terus kayak dan dia itu kayak sekarang kayak mau berubah dengan saya dan saya itu merasa kayak kesepian kalau jadi saya merasa jadi saya itu kayak saya itu lebih memilih dan itu bagaimana dari mulai SMP sampai kalau mau keluar harus izin dulu, mau itu harus izin sama telepon, jadi kayak dipercaya dulu. Jadi masa jadi sudah kalau kita kayak ada rasa semangat, jadi dia dipilih. Sangat disayangkan ya. Oke. Baik, bagus. Cerita dari Mas Imam. Kita beri apresiasi. Berarti juga masalah cintaan berarti. Saya tidak tertarik. Itu deketan saya tuh kayak ada apa itu dan tidak untuk saya. Jadi waktu ada waktu mau belajar cuma dari saya. Dan setelahnya barang itu mesti nge-spam terus sih Pak. Jadi gitu kan. Terus waktu itu saya sempat asing juga kan. Nah ini sempat berubah. Ini sebenarnya. Berarti memang perasaan Justru antara bingung sama bingungan. ini Ya, ini. kedepannya maksudnya Mbak Tara udah punya solusi.
itu aku sama dia belum kenalan, juga belum tahu kalau dia bakal seperti yang saya. Saya tahunya itu waktu pergi di atas kelas BPSD misalnya. Dari situ saya tahu, saya bilang maksudnya belum tahu namanya dan apa sebelumnya belum tahu. Waktu itu kan dikasih sama kalian itu dikasih tugas ya, suruh paper. Ternyata saya sama dia itu sekelompok. Dan makanya dari situ masalah-masalah kayak bikin masalah atau apa yang perlu dia pahami, akhirnya dia udah saya. Dari situ terjalin komunikasi yang intens. Sampai pada akhirnya kita saling dia duluan yang buka, maksudnya jujur. Dia bilang gini kan, sudah kamu bilang RB, aku udah melihat kita lakukan yang random, yang suka, mulai dari kamu di circle umum. Nah itu aku udah tarik yang tidak dia dan teman dari sekolah di BKM. Ya, tidak ngomongnya itu gini. Supaya jenisnya kamu sama ada yang berbeda. Semuanya itu kalau mau dia kenalan sebelum asing gitu lah. Nah, kalau biasanya ternyata seperti makanya kita menjalani hubungan intens terus berjalan berbulan waktu itu berbulan. Tapi kayak aku merasa itu kayak dia makin kayak sepertinya aja. Dia bilang saya dia bilang itu kayak apa ya kayak dia itu aja. Itulah kayak dia nggak pacaran, aku nggak pacaran. Aku lebih ke transisi dari transisi ya. Jadi aku nggak pacaran karena orang-orangnya benci. Kalau emang nggak pacaran, kalau itu pun aku ada. Kalau setiap ketemu itu kita tuh kayak orang nggak kenal. Padahal benar-benar face to face dia kayak minimum. Terus waktu dipanggil dia tuh kayak emang benar dia tahu. Cuma badannya itu jalan gitu. Kayak nggak benar dari. Terus waktu itu pernah waktu di sini mana dari sini, aku ada niat ngajak dia ngobrol. Sampai situ aku nggak merasa apa ya dia bilang saya tapi kelakuan dia yang nggak mencerminkan dia emang sering sama saya. Terus setelah saya mikir apa dengan saya ini aku memutuskan asing. Sudah adalah kalau aku belum eksiden kayak gini dan nggak usah kenal. Kalau saya nggak serius, nggak sih sama orang pacaran. Kemudian relasi beberapa minggu dan saya sendiri sebenarnya masih kayak sering nanggung. Sempat di waktu asing itu saya jadi teman saya lalu kelas, tapi saya nggak terima karena masih bimbang yang sebelumnya. Akhirnya beberapa minggu lalu ada beberapa bulan lalu dia chat saya lagi dia bilang sebenarnya kamu kita sempat papasan di tangga cuma nggak saling apa sebenarnya mau nyapa kamu cuma aku nggak respon padahal di satu sisi kalau kamu nyapa aku nggak nyapa kamu karena kita saling nunggu ternyata saling nunggu. Dia bilang itu kan saling nunggu, aku juga saling nunggu, tapi nggak ada yang mulai komunikasi lagi. Akhirnya ya udah, terus dia ngalahin dia terus udah lagi. Kayak saya merasa kembali lagi ke masa awal. Kayak dia bilang saya tapi tindakannya nggak bisa sama gitu. Kayak kalau chat pun itu ya seperti
itunya sekalipun ngerespon itu banyak terus hilang lagi, hilang. Terus saya cek di IG-nya itu kan aktif, di IG aktif tapi di WA-nya nggak mau merespon saya. Dan akhirnya karena sikap kerja ya, kalau aku di praktek kayak gitu aku mau mempraktek dia juga sama. Akhirnya dia WA aku juga sama. Aku gitu. Sampai sekarang kayak aku mikir terus juga gimana sebenarnya. Kalau kalian itu tuh ya oke lah kalian pasti kaliannya tuh ya serap gitu loh. Kayak nggak tahu oke nggak pacaran nggak berjalan hubungan. Tapi anggapan aku itu ada gitu loh gitu. Teman-teman, mau cerita dari Mbak Tara? Oke, di sini masih ya. Di sini berarti ada ya masalah dari Mbak Tara itu ini fokusnya dulu Mbak Tara ya. Itu genial perasaan iya orang iya dan Mbak Tara itu belum bisa mengambil keputusan sendiri ya seperti itu ya. Oke baik. Nah jadi di sini nanti kita akan membahas tentang perasaan Mbak Tara yang genial dan gimana sih caranya Mbak Tara supaya Mbak Tara itu bisa mengambil keputusan sendiri. Oke? Nanti diminta kepada teman-teman untuk membantu Mbak Tara juga untuk menyelesaikan permasalahan ini, mencari solusi bareng-bareng sama ibu Mbak Tara. Oke, siap? Sedia? Sudah. Oke. Mbak Tara, perasaannya sekarang itu bagaimana? Saya suka saya cuma lebih sekarang kalau kamu nggak respon aku kan akan melakukan dari sama yang kamu lakukan karena itu kan berarti namanya harus asing dari lagi kan. Nah saya pelajaran yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu saya sampai nangis. Akhirnya yang terjadi kayak aku kira dia balik dengan apa ya, dengan sifat yang berbeda ya. Jadi paham dengan perasaan yang Mbak Tara rasakan sekarang. Terus Mbak Tara itu kebetulan mau gimana ya, namanya pasangan kan saling support lah ya, saling kalau di satu sisi cuma saya yang cinta dan saya yang support, sedangkan saya nggak dapat support dari yang saatnya kan gitu sampai agak jelas gitu ya. Nah kalaupun saya walaupun dia membuktikan dengan sikap dia kalau dia benar-benar gimana ya, benar-benar menghargai perasaan itu, aku bakal maju terus walaupun nggak pacaran, maksudnya nggak ada hubungan, tapi aku bakal jadi kedekatan itu terus. Di sini teman-teman ada yang ingin bertanya ke Mbak Tara? Izin ini jadi Mbak Tara karena ini bertanya gimana sih cara baca Mbak Tara mengenai kalau si LDS itu pasangannya Mbak Tara itu
ada di sana kan. Aku pernah tanya juga soal kecerdasan gimana. Terus dia juga aku kalau orang tuanya itu masih kayak masa kalau dia pacaran. Karena dia nggak tahu. Aku nggak terlalu nanya itu. Soalnya sifatnya dia ini terlalu suka untuk bicara dan berbicara. Kalau nggak gimana, aku bisa memahami itu. Dan kayak dia mau cara itu sebenarnya di pertemuan pertama itu sempat ada isu dia kesalahan semuanya. Nah itu yang buat saya nangis. Dan kalau ini ada dan memang benar itu ya sedih cuma kalau emang itu pilihannya dia bisa. Karena aku juga nggak bisa masa perasaan dia kan. Oh iya, kita nggak janjian. Berarti kan aku otomatis juga boleh cari yang lain. Ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, ya sama masih juga. Kalau yang satu kelas itu udah enggak karena dia yang ngurusin sendiri Mbak Asih. Kalau yang di kelas itu sampai sekarang masih sedikit kayak untuk konsentrasi ke kuliah itu agak sedikit dia kira-kira mungkin kira-kira apa terus kayak sama siapa ya gitu. Oh, berarti Mbak Tara di sini seperti itu Iya, lihat juga. tapi dia mau nanya di situ memang suka bilang ada Iya dia kayak terus pernah kemarin dia nggak mau juga stop juga dan terus saya lihat padahal sebenarnya programnya nggak usah saya lihat saya kasih dia masih ngirim selanjutnya dan aku kan ngirim stiker sama aja terus dia juga ngirim stiker kayak apa ya kayak saling bercermin gitu loh nyari kayak gitu. ini ibu mau nanya sebelum apa ya kita atau kejadian itu perasaan yang Mbak Tara itu gimana dan sesudah kejadian kayak gini perasaan Mbak Tara itu gimana? Kalau aku tipenya kalau untuk sekali saya coba kasih semua itu tipenya dan kemarin itu benar-benar bikin aku karena ada isu dia ketemu sama teman kelas ya bakal ketemu setiap hari kan nah emang ini terus kayak udah nggak karuan kan terus udah asing kalau boleh kamu di asing itu kamu udah punya itu ada salah terus sekarang ternyata kata dia kan saling menunggu juga karena dia baru komunikasi tapi ternyata sekarang Sekarang ibu nanya Mbak Tara itu masih menunggu atau gimana nih? Maksudnya rencananya gimana? kalau sih enggak sudah saya ini tidak karena perasaan ada kayak dia ya dulu sayang cuma baru mulai Nah, terus rencananya Mbak Tara apa ya untuk menghadapi dia itu gimana? mau nggak mau mengelola perasaan sendiri kan sekarang otak sama logika saya sama hati saya sudah kayak berperang sendiri dan yang sekarang yang paling menarik itu logika saya yang kalau masih saya nangis
galak ya 100%. Nanti sekarang perasaannya Mbak Tara itu flat ya, perasaannya flat aja atau kayak yang lain? Flat sama kayak udah jadi kayak misal di luar tuh kayak masih gitu agak hancur gitu. Terus Mbak Tara udah punya solusi sendiri kebalikannya atau bagaimana? Oke, masalah bermasalah dulu. Tadi Mbak Tara masalah kan Mbak Tara susah menurut. Nah, mungkin Mbak Tara ingin membuka pendapat di sini. Boleh silakan apa yang ingin Mbak Tara namanya? Oke, sekarang saya coba Tara tadi yang tadi dulu cinta itu sendiri seperti itu. Bila mungkin ada oke, silakan kalian kedepannya, anak kedepannya dia harus mencari kemana atau apa
cara masalah. Itu bisa nggak? Oke, bagaimana tanggapan dari Mbak Tara? Dari solusi teman-teman ini bukan bahwa jadi dari Mbak Rara, Mbak Bila, Mbak Amel, nah itu mereka menyarankan memberikan solusi ke Mbak Tara bahwa Mbak Tara harus jika tidak ada timbal-timbal yang sama seperti apa yang diberikan ke Mbak Tara, yang diberikan Mbak Tara ke si A. Nah itu Mbak Tara harus mungkin bisa fokus ke diri sendiri seperti itu, seperti mencari kopi, terus habis itu mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif seperti itu. Terus tadi ada solusi juga dari Mas Imam cari hal B itu katanya. Oke, udah Mbak Ames. Misal kan salah satunya dari ya barusan siap nggak berupaya misal dinas Kalau itu sejujurnya dari keluarga saya juga setara semua, mulai dari ayah sama kakak itu setara. Jadi kalau permasalahan dinas itu sudah sejalan biasa di keluarga saya. Mungkin insya Allah bisa. Oke, seperti itu. Nah, tadi kan Ibu sudah mengkonfirmasi ke kalian semua bahwa solusi yang diberikan Mbak Tara seperti itu ya. Benar? Oke. Tanggapan Mbak Tara tentang solusi ini bagaimana? Jadi aku terima semua karena apa? Satu, sebelum aku berhubungan sama orang pasti kamu bakal ngasih duit saya dulu. Saya kan dari ngasih ibu. Kedua, hidup itu kan harus berjalan kaki. Dan aku nggak bisa satu orang aja. Dan aku sebenarnya bakal mempelajari yang baru. Cuma aku harus berteman sama diri sendiri, beryakin, berpercaya kalau semua cowok itu gak sama. Terus tentang sekarang tentang diri Mbak Tara sendiri ke depannya itu pengen gimana, lakuin apa Melalui yang pastinya yang udah bikin saya senang buat misalnya masak, bisa melalui waktu masak atau mungkin hobi yang lain, terus ya pokoknya kegiatan yang bisa buat aku lupa. Iya, itu dibuat saya sekarang. Kemarin kan sempat asing beberapa minggu, ada sebulan. Terus akhirnya kemarin jadi komunitas lagi, jadi saya terima. Tapi sekarang logika sama perasaan saya udah berenang ke logika. Jadi saya lebih ke kalau kamu lakuin itu ya bakal aku kayak bilang. Aku apa? Karena gini awalnya kita kan nggak ada masalah. Enggak, yang kemarin itu kan
akan terjadi. Bukan juga tahu sih kayak kalau sekarang sih kayak kita itu nggak tahu mau gimana. Rasanya tuh kayak kita bawa aja ya. Bener-bener akhir nggak asing lah, bener akhir. Tapi sebenarnya digunakan dalam kata itu pengennya itu kayak gimana? Pinginnya ya, pinginnya itu saling komunikasi yang bagus dan ada hubungan juga. Cuma kalaupun kita nggak bisa menjalin hubungan paling juga itu kayak kedekatan kita ini belum ada gitu, kayak jadi orang asing. Kita cuma share komunikasinya di WA, walaupun ketemu tatap mata face to face, itu nggak benar-benar orang asing kayak cuma boleh ngomong saja. Sebelumnya ini mau nanya, Mbak Tara, komunikasikan itu enggak? Tapi pernah komunikasi nggak ada jawabannya kayak anak ini nggak mau harus serius kayak main-main gitu loh. Jadi tertarik dari mereka penampilannya itu memang akhirnya dia membantu mengenai kamu, dia itu dia memang lagi penasaran aja mbak kamu, oh Tara itu kayak gimana atau anak itu ternyata Tara itu seperti ini. Nah, soalnya saya sudah pernah juga waktu SMA. Nah itu kayak gitu juga, jadi bilang oh dia masih sama, oh itu adalah sifat laki-laki yang cuma penasaran aja. Nah tuh, nggak ada. Ya kalau nggak mau ibu kita sudah tahu, maksudnya gini, kalau sekedar komunikasi aja nggak mau, ya berarti kan dia nggak mau orang lain tahu antara mengenai kalian. Jadi itu penasaran aja. Soalnya dulu aku juga pernah dijelaskan sama kakak kelasku. Jadi dia ngecek di WA kayak gitu aja. Tapi pas papasan itu ya nggak kenal, gitu. Nah, ternyata dia itu cuma penasaran aja orang lain kayak gimana dong. Mungkin dari sini kita tarik benang-benangnya kayak gitu. Soalnya ada orang yang bilang tadi dia cuma pengen main-main. Nah ya itu. Dan sebelum kita break, ini ya, tadi Mbak Tara sebelumnya sudah pernah cari tahu seorang itu, si dia itu. Aku pernah kayak melihat secara ini kayak menilai pandangan dia kayak dia kelas introvert. Terus dia sebenarnya jarang juga sama temannya sekelas. Sekalipun kalau udah di kelas itu nggak ikut temennya satu kelas di beda prodi. Jadi kayak aku nih kemana itu kayak gitu. Dan di waktu itu ya nggak kebanyakan pola, nggak kebanyakan nikah. Nah, di sini berarti dari cerita yang kita sampaikan bisa disimpulkan bahwa Mbak Tara menyimpulkan ya, ini izin mengonfirmasi Mbak Tara ini benar atau tidak. Nah,
sama di sini. Nah, terus Mbak Tara kesimpulan dari kelompok hari ini tuh gimana? Ya kalau dari aku sendiri kayak apa ya, kalau emang nggak bisa ditarik, nah itu fokusnya untuk diri sendiri, lebih fokus nyari diri sendiri. Oke. Kemudian apa nih dari kesimpulan ini, apa yang harus Mbak Tara lakukan ke depannya untuk diri Mbak Tara sendiri ya, bukan diri kalian sendiri, tidak jadi diri Mbak Tara sendiri, bukan tidak jadi si A. Aku mengatakan mungkin kayak waktunya aku mundur karena effortku selama ini kayak dia tuh kayak udah nggak effort sama sekali. Aku tuh masih berangkat Mbak Tara itu salah. ya salah dan antara salah dan benar ya, karena kita kan juga nggak tahu dan ya nggak bisa maksa orang juga kan untuk saling mengerti. Jadi kayak aku mungkin hanya tahu di luar saja dan nggak jauh di dia. Jadi pada kegiatan kelompok hari ini Mbak Tara perasaannya juga terbantu atau Terbantu. sekarang kan Mbak Tara udah menemukan solusi yang baik. Oke. Jadi untuk minta satu persatu dari teman di sini memberikan apa ya, satu kalimat atau dua kalimat untuk memberikan afirmasi positif. Oke? Kamu itu sapi, kamu itu TV, sari gede, besar. Hari yang baik. Menurut saya sih kita fokus ke pembelajaran sendiri untuk kepentingan kita, terus menurut saya itu bisa dipikirkan setelah Anda lulus saja, karena di dunia kita pembelajaran itu lebih penting dari kerja, walaupun untuk penyemangat saja ya. Oke, sekarang buat kata-kata berdiri Mbak Tara. Menurut aku jangan mudah berpikir, mudah ke apa ya, mudah percaya kalau orang itu bisa 100% menyayangi. Ya, sudah. Oke, kita beri tepuk tangan buat kalian semua. Dan Mbak Tara. Jadi pada kegiatan konseling kelompok hari ini dengan permasalahan Mbak Tara yang milenial dan belum bisa menemukan keputusan sendiri, dan akhirnya dengan kegiatan ini dilakukan, Mbak Tara bisa menemukan solusi dan bisa menentukan keputusannya sendiri. Yang tadi dimana Mbak Tara ingin mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu, dan apa tadi bilang? Dan dan Mbak Tara
kasih ya semuanya, dan Mbak Tara juga terima kasih sudah mau menceritakan permasalahan atau cerita atau perasaan Mbak Tara kepada kita semua di sini. Ibu sangat ibu dan teman-teman sangat bangga Mbak Tara sudah disebutkan untuk diri sendiri. Oke, bisa kembali ke kegiatan